menolongku. Shalom saudara, sekali lagi shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama atas nama Bapak Gembala, Ibu Gembala dan seluruh tim pelayan sore hari ini mengucapkan selamat sore, selamat bersekutu untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, jam sudah menunjukkan pukul 6, siapkan hati kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan, sebab Tuhan begitu baik dan sangat baik dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari supaya kehadiran kita tidak sia-sia, berikan yang terbaik buat Tuhan. Dengan penuh kasih kita semua bangkit berdiri. Kita hampiri hadirat Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Kau Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang waktu setiap detik.
berikan syukurku. Berikan syukurku. Haleluya. Kebaikanmu. Amin. Berikan syukurku buat pertolonganmu. Kau jadikanku berharga di matamu Tuhan, di matamu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, berkasih. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang berkasih. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, haleluya Yesus, haleluya. Engkaulah Bapa kami yang baik, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Engkaulah Raja di Raja yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Engkaulah Raja di Raja, Engkaulah Bapa yang baik, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah yang layak kami sembah. Haleluya, glory, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, oh glory bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah kami yang hidup. Engkaulah yang layak kami sembah, kami agungkan Tuhan. Engkaulah Bapa kami yang baik. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah yang layak kami sembah. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Amin, amin. Kami bukan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang layak Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau saja yang layak. Amin. Amin. Layak terima sembah. Yesus kau Tuhan.
Engkau saja yang suci. Terima kasih. Hambanya Bapak. Engkau saja yang yang layak untuk kami sembah. Hanya Engkau yang layak untuk kami agungkan. Sebab Engkau satu-satunya pribadi yang begitu peduli mengasihi kami. Bahkan karena kebesaran kasih-Mu akan kami, Engkau rela mati tergantung di atas kayu salib ganti kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi dasar dan alasan bagi kami untuk kami datang kepadamu, membawa kehidupan kami sepenuh-penuhnya untuk menyembah, mempermuliakan, mengagungkan Engkau. Tetapi siapakah kami ini Tuhan? Kami hanyalah songgok tanah liat yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Oleh sebab itu perlengkapi kami dari tempat yang maha tinggi. Itulah kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Sesuai dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu pada akhirnya kami akan sanggup mengatasi kelemahan dan kelelahan daging kami untuk kami bisa tampil menjadi pemuji penyembah benar di hadapan-Mu. Dan supaya pujian penyembahan pengagungan kami benar naik di hadapan-Mu. Jika ada kuasa-kuasa lain yang tidak berasal daripada Allah, yang datangnya dari kuasa setan yang ingin menenamkan roh kelemahan tubuh kami. Oleh sebab itu kami satukan iman percaya kami. Segala pekerjaan kuasa setan dalam bentuk apapun kami patahkan, tolak keluar dia, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala pekerjaan kuasa setan kau keluar pergi. Darah Yesus berkuasa menghancurkan semuanya. Dan bila kekuatan kuasa sempurna-Mu yang akan benar-benar menolong kehidupan kami. Para hamba-Mu yang akan terlibat langsung dalam pelayanan ini, mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singer, sampai hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, semuanya berada dalam kontrol sempurna-Mu. Perangkat peralatan yang kami pergunakan sebagai sarana pendukung untuk kami permuliakan Engkau juga berada dalam kendali sempurna-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami siap untuk memulaikan dan kami tabiskan ibadah kami ini. Kami pertaruhkan ibadah kami dari awal sampai selesainya nanti dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus Imam Besar, Kepala Gereja, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Kami sudah berdoa dan siap untuk mengagung muliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudaraku siap memuji Tuhan, amin. Oleh sebab itu mari kita berikan yang terbaik. Tuhan begitu baik dan sangat baik. Oleh karena kasih anugerahnya kita boleh ada sebagaimana ada kita pada malam hari ini. Semua karena anugerah dan kebaikannya. Oleh sebab itu Tuhan ciptakan hari ini buat setiap kehidupan kita. Kita boleh ada hari ini. Ya, semua karena anugerahnya. Oleh sebab itu mari kita isi hari-hari kita dengan penuh bijaksana supaya catatan kehidupan kita di dalam kitab kehidupan kita memiliki catatan yang terindah dan terbaik dalam bagi kita sekalian. Dengan penuh kasih kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau ciptakan hari ini buat kami. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini
setiap kita memiliki pergumulan hidup masing-masing. Namun kita jangan patah semangat saudaraku, sebab kita memiliki pengharapan yang teguh, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Dia ada jalan keluar untuk setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Apapun persoalan hidup kita, di dalam Dia ada jawabannya. Pengharapanku hanya Yesus saja. Haleluya. Haleluya. Pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja. Nampak di atas Golgota. Allah Gembala yang begitu teguh. Yesus Dia harapan. Pengharapanku. Harapanku hanya Yesus saja. Nampak di atas Golgota. Allah Gembala yang begitu teguh. Yesus Dia harapanku. Yesus harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus telapak hidupku. Apa suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Harapan jiwaku. Amin. Yesus telapak. Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Haleluya. Kita tetap berdiri saudaraku. Kita percaya jika kita tidak patah pengharapan, tetapi kita memiliki pengharapan. Kuasa Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita, menguatkan, meneguhkan setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian Anggur Baru. Haleluya. Haleluya. Biarlah Roh Kudus bercurah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bercurah di tempat ini, urapan yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus bercurah di tempat kita.
Mari kita akan terus nyanyikan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Engkau Hebat. Haleluya. Biarlah korban pujian yang kami naikkan boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lawat setiap kehidupan kami semua Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Karuniakan sebuah hati kepada setiap kami Tuhan, untuk mengerti firman. Haleluya. Haleluya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi lebih dari segalanya. Bapa,
ungkapan setiap hati kami Tuhan. Lembutkan setiap hati kami Tuhan. Hati yang keras, hati yang tidak taat, hati yang tidak dengar-dengaran pada firman-Mu. Tuhan lembutkan pada saat ini Tuhan. Dan berikan hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Dan biarlah hati-Mu juga ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Memulihkan hidup kami, memulihkan hati kami Tuhan. Menjadi umat-Mu yang memiliki hati-Mu Tuhan dalam hidup ini, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan Tuhan pelayanan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, berkarya melalui hamba-Mu di tempat ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir daripada pemberitaan firman-Mu Tuhan. Biar urapan yang daripada Tuhan memenuhi kehidupan hamba-Mu Tuhan. Sehingga melalui pemberitaan firman-Mu, kami semua yang mendengarkannya boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika ada kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang akan menyabotase firman-Mu daripada setiap kehidupan kami. Kami satukan iman, percaya kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa. Kami usir segala kuasa kegelapan roh jahat itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau pergi. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau pergi. Dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus berkarya di tempat ini. Memenuhi setiap hati kami. Memenuhi ruangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Dengan penuh sukacita bersama Bapak Ibu Gembala dan imam-imam pelayan pada sore hari ini, saya menyapa Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan dan oleh karena kasih-Nya, kita dihimpunkan di tempat ini untuk mempersembahkan korban syukur. Dan tidak lupa saya menyampaikan juga untuk Bapak Ibu Saudara semua, selamat beribadah menikmati kemurahan Tuhan. Dan secara khusus pada saat ini adalah momen yang terbaik buat kita untuk menyelaraskan hati dan kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu lembutkan hati sesuai dengan pujian terakhir, biarlah hati Yesus menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dan kita semakin diserupakan oleh kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan dalam Bible Study kita. Dalam pendalaman Alkitab kita akan bersama-sama masih belajar tentang seputar pelayanan, tentang hamba. Kita buka langsung di dalam kitab Roma, surat Roma, pasal 8, ayat yang ke-18. Mohon dengan kasih Kristus, nanti Bapak Paring untuk membacakan bagi kita semua. Roma pasal 8 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Berbahagialah dan diberkatilah kita semua yang mendengarkan, membacakan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan saya tegaskan, Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin, perkataan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita semua. Kalimat di dalam ayat 18 ini dibuka dengan satu kata, sebab aku yakin. Sebab. Tentunya ketika kita menemukan satu kata sebab, atau dengan demikian, atau maka, atau oleh karena, selanjutnya, berarti kita perlu memperhatikan ayat sebelumnya atau ayat di atasnya. Sehingga kalimat pembuka, kata pembuka yang disampaikan oleh Paulus ini mengajak kita semua untuk kembali fokus kepada ayat sebelumnya.
Ayat sebelumnya mengatakan di ayat yang ke-14 sampai ayat 17 kita baca bersama-sama. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Adalah anak Allah, Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, bukan menerima roh perbudakan, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. ya. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Untuk melanjutkan dan untuk memberikan benang merah yang jelas, saya akan mengulang sedikit dan mengulas sedikit pendalaman-pendalaman Alkitab pada Jumat-Jumat yang lalu. Sehingga kita akan menemukan garis merahnya dan kita akan bisa melanjutkan pemahaman kita di dalam Roma pasal 8 yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Mengulas sedikit, kita sudah belajar tentang perhambaan. Di dalam dunia, di dalam kehidupan yang kita hidupi sekarang ini, firman Tuhan secara tegas menegaskan hanya ada dua hamba. Yang pertama adalah hamba dosa dan yang kedua adalah hamba kebenaran. Tidak ada hamba lain atau tidak ada posisi di tengah-tengah atau tidak ada yang netral, tidak. Jadi ketika kita tidak menjadi hamba kebenaran, tentu dengan pasti kita bisa menyebut kita adalah hamba dosa. Tetapi kalau kita bukan hamba dosa, berarti dengan pasti kita adalah hamba kebenaran. Jadi di manakah kita? Antara dua ini saja, tidak ada yang lain. Jadi dua hamba. Dan kita sudah belajar semua. Kita sesungguhnya, kita semuanya adalah hamba dosa. Sebelumnya kita adalah hamba dosa. Kita adalah budak dosa. Kita semua ada dalam belenggu dosa. Dan itulah status dan kondisi kita pada saat itu. Namun oleh karena pengorbanan Kristus, kita dimerdekakan dari hamba dosa dan menerima status baru, yaitu hamba kebenaran. Ini yang pertama kita perlu pahami dahulu. Jadi hanya ada dua hamba. Di manakah kita? Kita adalah hamba dosa. Awalnya, dahulunya. Itu pada Roma pasal 6 yang kita dalami beberapa waktu lalu. Selanjutnya oleh karena kemurahan Tuhan dan hanya oleh karena kasih Tuhan, bukan karena jasa manusia, namun hanya pengorbanan Kristus sendiri yang mengubahkan status kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya, pada Jumat yang lalu kita sudah belajar, ketika kita menjadi hamba kebenaran, lalu timbullah pertanyaan seperti yang ada di jemaat Roma. Kalau dengan demikian kita sudah menjadi hamba kebenaran, kalau demikian kasih karunia Allah sudah berlaku atas kehidupan kita, boleh dong kita hidup dalam dosa. Karena kan kasih Kristus akan menyelamatkan kita kembali. Tidak, sekali-kali tidak. Bukan karena kita diselamatkan dengan kasih karunia lalu kita menyepelekan dan menginjak-injak kasih karunia hidup dalam dosa. Tidak. Tetapi kita harus berjuang. Kalau bahasa Alkitab menggunakan bahasa hidup dipimpin oleh Roh. Itu pada pasal 8. Lanjutnya, ketika kita menjadi hamba kebenaran, ternyata Allah juga menyebut kita, memberikan status baru juga, menyematkan status tambahan lagi, menyematkan status baru lagi, yaitu anak-anak Allah. Itu yang tertulis dan yang kita baca di ayat 14, ayat 17. Nanti Bapak Ibu dalami kata demi kata di ayat 14 sampai 17 itu begitu dalam luar biasa. Dan ketika kita dijadikan oleh Kristus hamba kebenaran, kita anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada satu keistimewaan di dalam setiap penyebutan yang Tuhan sematkan di dalam kehidupan kita. Ketika Allah menyebut kita sebagai hamba kebenaran,
itu adalah status yang luar biasa yang diberikan kepada Allah bagi kita. Karena apa? Kita bukan lagi budak dosa, tetapi kita hamba kebenaran yang dipimpin dalam kebenaran, dan kita tahu semua ujung dari segalanya. Ketika kita menjadi hamba dosa, ujungnya kita tahu. Ketika kita menjadi hamba kebenaran, ujungnya kita tahu juga. Nah, jadi penyebutan pertama bagi status kita hamba kebenaran, Tuhan ingin menyadarkan kita, membangunkan kesadaran buat kita, oh, kamu sudah menjadi hamba kebenaran, biarlah hidupmu selalu dalam kebenaran. Dan bagianmu adalah kehidupan nanti. Selanjutnya, Tuhan menambahkan ayat 14 tadi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini adalah penyebutan yang kedua. Kita anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, ada hak istimewa yang kita dapatkan juga. Ayat 17 dikatakan bahwa, dan jika kita adalah anak, maksudnya kita yang sudah menerima kasih karunia, maka kita juga adalah ahli waris. Kita tentu tahu dengan istilah ahli waris. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia sangat familiar sekali sebagai ahli waris. Ahli waris itu adalah orang yang berhak menerima warisan. Nah, ketika Tuhan menyebutkan sebutan ini kepada kita, kita adalah anak, ternyata kita memiliki hak istimewa yang Allah berikan kepada kita, yaitu ahli waris. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu untuk melanjutkan ayat 18 yang kita pelajari pada malam hari ini. Jadi kita sudah clear di sini dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pendalaman kita di ayat 18. Saya baca sekali lagi, sebab aku yakin, ayat 18, sebab aku yakin, sebab Paulus yakin, Paulus memberikan penegasan kata yakin. Paulus memiliki keyakinan kuat, rasa keyakinan yang dimiliki Paulus ini merupakan sebagai konfirmasi kebenaran akan sesuatu. Jadi Paulus meyakini akan sesuatu. Akan sesuatu itu apa? Nanti di kata selanjutnya. Jadi ada suatu keyakinan yang kuat, ada suatu hal yang Paulus tahu di depan dan Paulus meyakini. Dan itu dikatakan kepada jemaat Roma. Sebab aku yakin, Paulus yakin akan apa? Kata selanjutnya, kalimat selanjutnya. Bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan bagi kita. Ternyata Paulus meyakini bahwa penderitaan zaman sekarang ini ada. Sebuah konfirmasi kebenaran, ternyata kita hidup sebagai manusia tidak lepas dari namanya penderitaan. Bahkan ketika kita mengikrarkan iman kita dan menyerahkan kehidupan kita sebagai orang percaya, bukan berarti kehidupan kita steril dari penderitaan. Tidak. Sekali lagi saya tekankan beberapa waktu lalu bahwa ketika kita mengikrarkan iman kita, menaruhkan kepercayaan kita kepada Kristus, sesungguhnya itu kita seperti orang yang menabuh genderang perang kepada penguasa-penguasa dunia, pada roh-roh kegelapan, bahwa kita adalah milik Kristus dan siap melakukan kebenaran. Jadi penderitaan ini ternyata dikonfirmasi oleh Paulus, penderitaan itu ada. Bahkan sebagai orang percaya, Paulus meyakini penderitaan itu ada. Ini hal pertama yang kita perlu yakini dulu bersama-sama Paulus. Dari hal ini, kita juga mengerti kalimat yang disampaikan Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 18 ini bukan omong kosong saja. Ketika kita melihat ini, bahwa Paulus membenarkan adanya penderitaan, dengan demikian Paulus sedang mematahkan Injil kemakmuran. Begitu banyaknya firman-firman Tuhan, khotbah-khotbah akhir-akhir ini, baik di potongan-potongan Reels, TikTok maupun YouTube, yang selalu senantiasa mengajarkan, kamu senantiasa diberkati, kamu senantiasa menjadi kepala dan bukan ekor,
Kamu akan senantiasa berlimpah. Kamu akan senantiasa di atas bukan di bawah. Benar. Namun kita harus juga fair kepada firman Tuhan. Ketika mendalami firman Tuhan jangan diambil sepotong-sepotong. Ketika kita meyakini iman kita menjadi kepala bukan ekor. Ada firman Tuhan ayat selanjutnya. Ketika kamu taat mendengarkan firman Tuhan dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ini Paulus mengatakan supaya jemaat Roma jangan tergiur dengan ajaran-ajaran asing yang dapat menyimpangkan Injil lain. Paulus menggunakan istilah Injil lain yang sesungguhnya bukan Injil. Yang hanya mengajarkan kamu akan hidup makmur. Kamu akan senantiasa diberkati ketika kamu menyerahkan kehidupanmu percaya kepada Kristus. Sekarang Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan bersama. Dengan pernyataan ini, apakah kita mau mundur? Ini sebuah tantangan juga buat kita semua. Ketika Paulus mengatakan, ada penderitaan yang akan kita hadapi sebagai hamba kebenaran, sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli waris Allah. Ada penderitaan yang terus menemani kita dalam perjalanan kita mengikut Kristus. Sekarang pertanyaan dan tantangan buat kita semua. Siapa yang mau mundur untuk mengikut Tuhan? Siapa yang mau menggugurkan imannya? Oh tidak, aku tidak mau kalau gitu. Ternyata ikut Tuhan menderita. Bagaimana itu? Paulus menegaskan ada penderitaan yang senantiasa menemani kehidupan orang percaya. Kata penderitaan yang ditulis Paulus menggunakan kata patema yang memiliki pengertian bisa menderita, bisa kesakitan, bisa kesulitan, bisa kesengsaraan. Itu adalah terjemahan atau definisi yang bisa kita lihat dari kata patema. Jadi ketika Paulus menjelaskan, sebab aku yakin ada penderitaan, ada kesulitan, ada kesengsaraan, ada kesakitan yang terus ada sebagai orang percaya. Dan itu menemani kita senantiasa. Namun penderitaan patema ini yang dimaksudkan Paulus bukan penderitaan hasil dari dosa. Lalu kita membenarkan diri kita ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa. Seandainya, contoh saja, tetapi saya yakin tidak. Seandainya kita korupsi di perusahaan kita, dan kita ketahuan ketika ada audit, kita diaudit, kita kena, kita dipecat dan kita harus mengembalikan. Lalu kita mengatakan, Tuhan ini adalah proses saya. Saya mau bilang kasar. Tuhan ini adalah proses saya. Kalau dosen saya mengatakan, gundulmu itu proses. Itu dosa yang kau buat. Bukan berarti kata ini kita pakai untuk pembenaran diri kita melakukan dosa dan ketika Tuhan memberikan penghukuman buat kita, oh ini karena proses saya Tuhan. Tidak. Sekali lagi, penderitaan ini bukanlah hasil dosa, melainkan karena dosa. Maksudnya apa? Ini bukan hasil dosa ketika kita berbuat salah, ketika berbuat dosa, Tuhan menimpakan hukuman, menemukan murka kepada kita, dan kita mengatakan ini ada penderitaan untuk memproses kehidupan saya. Tidak. Yang dimaksud Paulus bukan itu, tetapi karena dosa. Maksudnya apa? Kan status kita sudah menjadi hamba kebenaran. Nah, status menjadi hamba kebenaran itu kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika senantiasa kehidupan kita dipimpin Roh Kudus, tetapi daging kita, karena kita masih hidup dalam daging, kita terus berjuang, dan kita selalu merasa menderita di situ. Menderita loh Bapak Ibu, contoh kecil saja. Bangun pagi, yang bisa kita gunakan mungkin bisa bangun sampai siang, tetapi karena kita harus mengucap syukur. Kalau secara daging kita menderita, apalagi kalau kita sedang capek, menderita. Itu yang dimaksudkan Paulus. Ketika kita menjadi hamba kebenaran, kita terus berlawanan dengan keinginan daging kita. Kita terus berlawanan dengan keinginan dosa. Jadi penderitaan yang dimaksudkan Paulus ini bukan penderitaan hasil dari dosa, tetapi bentuk perlawanan kita terhadap
dosa. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 21. Rasul Petrus juga mengatakan terkait hal ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 20 dan 21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Perhatikan kalimat Paulus. Paulus sedikit menyindir dan sedikit menertawakan kita. Sebab dapatkah disebut pujian? Seperti yang saya bilang tadi. Kalau gitu, bisakah kamu berbangga? Bisakah kamu menyebut itu pujian? Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ketika kita kena pukulan karena dosa, lalu kita bilang kita perlu bangga, kita perlu bermegah diri karena ini adalah bentuk proses Tuhan. Kata Paulus, tidak. Itu bukan pujian itu. Itu yang itu yang Petrus katakan di dalam ayat ini. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Sekali-kali tidak. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ini yang dimaksudkan Paulus di dalam Roma. Jadi bukan karena dosa, tetapi karena kita berbuat baik, namun kita menderita. Itu yang dimaksudkan Paulus, yang dijelaskan oleh Petrus. Dan Petrus menyebutkan, itu kasih karunia. Ketika kita mengikut Tuhan dan mendapatkan keselamatan, itu kasih karunia. Tetapi kasih karunia kita, kemegahan kita bukan terletak pada itu saja. Ternyata di dalam penderitaan pun Paulus dan Petrus mengatakan, itu kasih karunia juga. Di ayat lain Paulus mengatakan, ketika di dalam kelemahan dan kesakitanku, justru kasih karunia Allah terlihat jelas dalam kehidupanku. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Dan ternyata untuk itu kita juga dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan keteladanan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Itu yang dimaksudkan Paulus dan Petrus. Paulus sendiri berulang kali mengalami penderitaan. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat keempat kita baca. 2 Korintus pasal 6. Ayat keempat. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Sebagai pelayan Allah, sebagai hamba Allah, sebagai hamba kebenaran, sebagai anak-anak Allah, Paulus menerima ini. Paulus mengatakan sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Paulus tidak meninggalkan statusnya sebagai hamba Allah karena penderitaan, tidak. Oh, karena menderita aku tinggalkanlah status saya sebagai hamba Allah. Mending seperti dulu sebagai ahli Taurat. Kehidupan Paulus sebenarnya sudah nyaman mendapatkan kedudukan sebagai orang terpandang di Yahudi. Namun ketika dia memutuskan mengikut Kristus, justru segala penderitaan, kesusahan, kesulitan Paulus rasakan. Sebab itu Paulus mengatakan sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan. Dia tidak malu menunjukkan statusnya sebagai hamba Allah. Dan dia sebagai hamba Allah, bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Paulus sabar dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dalam hal ini Paulus ingin memberikan penguatan, mendorong kita. Ya memang, sebagai hamba Allah, sebagai hamba kebenaran,
penderitaan, kesulitan, dan kesakitan itu terus ada di dalam kehidupan kita. Namun bertahanlah dalam segala hal itu. Paulus ingin memberikan kekuatan dan semangat bagi kita semua. Paulus sudah memberikan contoh. Bahkan di akhir kehidupannya, Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman dan saatnya aku menerima mahkota itu. Itu yang dikatakan Paulus. Kembali lagi di dalam Roma, pasal 8 dan 18 yang menjadi dasar pendalaman Alkitab kita. Namun Paulus tidak menghadapi penderitaan dengan menyangkal atau mengelaknya. Paulus bukan menghindar, namun dihadapi dengan firman Tuhan. Maksudnya apa? Ada beberapa ajaran yang mengedepankan rasional dan mengedepankan filsafat positivisme. Maksudnya apa? Ketika dalam kesulitan, kesakitan tidak apa-apa, sukacita saja. Itu kesakitan dan kesulitan itu anggap saja tidak ada, nikmati saja. Jadi membesarkan sebuah harapan, tapi sebenarnya harapan itu palsu dan mengabaikan kesakitan, kesulitan. Yang Tuhan mau dan Paulus katakan bukan seperti itu. Ya, memang penderitaan ada, tidak perlu menyangkal. Kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang percaya, kita sudah merasakan semuanya. Bukan berarti kita menyangkalnya atau bukan berarti kita menghindarinya. Tetapi kita harus menghadapi sesuai dengan firman Tuhan. Selanjutnya, mengapa Paulus memberikan kekuatan, semangat buat kita untuk tetap bertahan dalam penderitaan, kesulitan, dan kesakitan? Kalimat selanjutnya, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Setidaknya ada 3 bagian, ada 3 hal sebagai alasan Paulus untuk kita tetap bertahan dalam penderitaan, dalam kesulitan, bahkan dalam kesakitan kita. Paulus mengatakan memang penderitaan itu adalah sesuatu hal yang benar. Memang penderitaan itu adalah sesuatu yang realistis, yang nyata. Namun kita harus bertahan, kata Paulus. Kata Petrus itu kasih karunia. Mengapa? Kata selanjutnya, bahwa penderitaan zaman sekarang ini, perhatikan frasa, zaman sekarang ini. Paulus memberikan keterangan waktu kapan penderitaan itu terjadi dan kapan kesakitan itu kita rasakan. Paulus memberikan penegasan zaman sekarang ini dalam bentuk present, sekarang, saat ini. Jadi penderitaan yang kita rasakan, kesakitan yang kita alami sebagai hamba kebenaran, sebagai anak-anak Allah, itu Paulus membatasi hanya dalam waktu sekarang ini, now, present. Jadi penderitaan yang kita rasakan itu hanya sebatas sekarang ini. Ada kalimat yang lebih bagus lagi yang Paulus katakan di ayat yang ke-22. Kita baca 22 dari pasal yang sama. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. merasa sakit bersalin. Paulus memberikan gambaran kepada kita itu bagaikan orang yang sakit bersalin. Tentunya ibu-ibu lebih memahami akan hal ini. Mengapa Paulus menggunakan istilah atau menggambarkan sakit bersalin? Penderitaan yang kita alami, kesakitan yang kita alami dalam perjuangan kita melawan dosa, dalam perjuangan kita melawan hawa nafsu daging kita, itu hanya sekarang. Dan Paulus menggambarkan itu seperti orang sakit bersalin. Maksudnya bagaimana? Tentunya ibu-ibu memahami betul persis tentang hal ini. Ketika mengandung anak, bagaimana sulitnya kita, bagaimana tidur susah, bagaimana perut sakit, mungkin ada beberapa
yang sampai mual-mual, tidur kurang. Bahkan ada beberapa orang saya temui sampai rambut rontok. Bahkan menjelang kelahiran itu begitu sangat sulitnya dihadapi oleh ibu-ibu. Dan puncaknya ketika kelahiran itu, rasa sakit yang dirasakan oleh ibu-ibu. Tetapi rasa sakit, kesulitan, kesengsaraan yang ibu-ibu alami selama 9 bulan 10 hari itu terbayar lunas ketika anak yang kita kandung, kita lahirkan. Benar bukan? Selama 9 bulan itu, bahkan selama 9 bulan pun, mungkin ibu-ibu juga akan merasakan tetap sukacita. Karena tahu nanti anakku lahir, ketika lahir sehat, segera ingin melihat, ada sebuah pengharapan. Paulus menggambarkan ini. Jadi hanya seperti seorang ibu yang sakit bersalin, sakit sesaat, tetapi ketika ibu itu melihat tangisan anak pertamanya, ketika melihat wajah anak pertamanya, begitu sukacitanya. Rasa sakit 9 bulan 10 hari yang dirasakan sebelumnya itu seperti tidak ada rasanya lagi. Itu yang Paulus ingin gambarkan. Sedikit buat anak-anak, buat kita semua. Sebab itu, jangan sekali-kali kita tidak menaruh hormat kepada orang tua, secara khusus untuk ibu kita. Nah, Paulus menggambarkan itu seperti sakit bersalin. Kita merasakan sengsara terlebih dahulu. Kita merasakan kesulitan dan kesakitan terlebih dahulu di dalam mengikut Tuhan. Namun kesulitan itu Paulus mengatakan hanya sekarang ini. Seperti seorang ibu yang sedang bersalin, yang sedang mengandung. Dan ketika melahirkan, ketika tiba harinya, betapa sukacitanya kehidupan itu. Itu yang Paulus gambarkan. Itu hal pertama. Alasan Paulus untuk tetap bertahan. Jangan gugurkan iman kita. Jangan lepaskan status kita. Jangan meninggalkan iman kepercayaan kita hanya karena masa-masa sulit kehidupan kita. Hanya karena penderitaan-penderitaan yang kita rasakan saat ini. Ini alasan pertama. Alasan pertama ini sebenarnya sudah menguatkan buat kita semua untuk tetap bertahan. Karena waktunya hanya sekarang Bapak Ibu. Sesaat saja kok. Selanjutnya, yang kedua. Mengapa Paulus memberikan kekuatan penegasan dan menguatkan hati kita untuk tetap bertahan, bersabar, dan bertekun dalam penderitaan ini. Selanjutnya, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus segera mengcounter, Paulus segera memberikan perlawanan kepada kondisi yang pertama. Ya memang kamu menderita. Dan itu memang realistis, itu akan terjadi. Dan pasti terjadi. Tetapi Paulus tidak menghentikan kalimatnya, tidak berhenti di situ saja, titik, tidak. Tetapi Paulus melanjutkan kalimatnya. Tetapi tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita dapatkan. Paulus mengcounter kondisi yang pertama. Sakit yang kamu rasakan itu tidak sebanding. Saat ini mungkin kita merasakan, aduh, begitu besarnya, begitu sulitnya, begitu sakitnya penderitaan yang saya rasakan. Tetapi Paulus mengatakan, itu tidak sebanding dengan apa yang kamu terima nantinya, yaitu kemuliaan yang Allah nyatakan kepada kita. Kemuliaan yang dimaksudkan adalah kemuliaan ketika anak Allah menyatakan pribadinya dan menghimpunkan kita semua, orang-orang salehnya, orang-orang percaya, dan membawa kita masuk, dan kita akan satu tempat, kita akan satu lokasi dengan Kristus. Itu kemuliaan yang begitu luar biasa, yang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang ada di dunia itu.
Itulah alasan kedua yang Paulus tegaskan kepada kita. Apa yang kamu rasakan itu tidak sebanding dengan apa yang kamu terima nantinya. Dan kemuliaan yang dinyatakan itu memiliki sifat waktu juga berbeda dengan penderitaan. Kalau penderitaan tadi Paulus mengatakan sekarang, tetapi kemuliaan yang kita dapatkan itu bersifat kekal selama-lamanya. Jadi mungkin kita sedang berjuang pada saat ini. Dalam perlawanan kita akan dosa-dosa, nafsu daging kita. Itu hanya sesaat. Namun kemuliaan yang akan kita terima itu bersifat kekal. Itu yang Paulus nyatakan. Tetapi ketika kita melepaskan iman kepercayaan kita dan kita menganggap, lebih baik saya mengundurkan diri, saya tidak mau menderita. Yang Bapak Ibu pikir kita lepas dari penderitaan, justru kita akan menerima penderitaan yang lebih berat lagi ke depannya nanti. Jadi alasan kedua Paulus mengatakan adalah kemuliaan yang kamu terima tidak sebanding, penderitaan yang kamu terima tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kamu terima nantinya, yang bersifat kekal itu. Karena ayat 19 dan ayat 25 dikatakan, nanti Bapak Ibu bisa baca, kita akan dimurnikan ketika kita berjuang, ketika kita menjadi hamba kebenaran dan melawan dosa-dosa. Itu semua akan dimurnikan, bahkan segalanya akan dimurnikan dan kita akan masuk dalam kemuliaan itu. Dan yang terakhir, mengapa Paulus memberikan alasan untuk kita tetap bertahan di dalam masa-masa penderitaan itu. Ayat yang ke-28 kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk di dalam penderitaan yang kita alami. Bukan berarti Allah tutup mata ketika kita berjuang melawan dosa dan kedagingan kita. Tetapi ketika kita melawan, ketika kita masa peperangan itu, ketika kita melawan kedagingan kita, Kristus tahu dan Kristus membalikkan itu, mengubahnya menjadi apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi penderitaan-penderitaan yang kita alami, justru Tuhan pakai buat kita untuk memurnikan kehidupan kita dari dosa. Untuk semakin memurnikan kehidupan kita menjadi hamba kebenaran. Kita ingat dua Jumat yang lalu. Ketika korban Kristus dinyatakan di dalam kehidupan kita, status kita apa? Dibenarkan dan dikuduskan. Dikuduskan secara status, yaitu kita sebagai orang kudus, dan itu hanya bisa diterima oleh pengorbanan Kristus. Tetapi ada kekudusan yang perlu kita kerjakan terus, yaitu apa? Kekudusan secara progresif. Ini yang Tuhan kerjakan. Jadi penderitaan-penderitaan yang kita alami, Tuhan ubahkan, Tuhan pakai itu justru untuk memurnikan kita. Jadi di dalam masa pergumulan-pergumulan kita, di dalam proses-proses kita, terus pandang Kristus dan terus tanya, bukan mengapa, tapi bagaimana. Bukan mengapa Tuhan ini terjadi dalam kehidupan saja. Firman Tuhan sudah mengatakan, itu sudah dijelaskan, kamu akan menderita. Jadi jangan tanya lagi, mengapa ini terjadi dalam kehidupan saya. Tetapi tanyalah, bagaimana Tuhan saya harus menjalani penderitaan ini. Bagaimana Tuhan saya harus mengambil tindakan, harus memutuskan sedemikian sehingga bijak supaya saya tidak jatuh. Tuhan memakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Sebagai jaminannya, ayat 31 sampai 35 kita baca. Keyakinan iman.
Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Maksudnya apa? Tentang penderitaan itu. Lalu bagaimana apa yang ingin kita katakan? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, Jika Allah di pihak kita, ketika kita menderita, ketika kita masa sulit, ketika kita dalam masa-masa kesakitan, Allah ada di pihak kita. Lalu apa kata Paulus? siapakah yang akan melawan kita? Hah? Siapa? Siapa yang melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Siapa Kristus? yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Cukup, amin. Sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Lalu Paulus bertanya kepada kita, kalau kamu mengargumenkan, kalau kamu menawarkan, kalau kamu protes tentang penderitaan yang kamu alami, Paulus sudah memberikan 2 alasan tadi, sekarang Paulus memberikan alasan yang ketiga. Lalu apa yang kamu katakan? Kalau Allah ada di pihak kamu. Jemaat Roma mengatakan, lalu bagaimana kehidupan saya sebagai orang Kristen justru mendapat penderitaan? Masa saya sebagai orang percaya justru mendapat penderitaan? Saya sebagai orang yang mengikut Kristus justru mengapa mendapatkan kesakitan? Paulus langsung menantang, memberikan kalimat tanya. Sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita. Kalau Allah di pihak kita lalu kamu mau apa? Ada alasanmu lagi untuk lari dari penderitaan? Sekali lagi, penderitaan yang kita alami untuk memurnikan kita. Dan sekarang jika Allah di pihak kita, apa yang kamu katakan? Siapakah yang melawan kita? Paulus mengatakan, yang 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ia yang tidak menyayangkan Kristus, yang Allah berikan bagi kita sebagai korban tebusan, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Bahasa sehari-harinya seperti ini. Allah saja yang begitu sayang kepada anaknya yang tunggal rela diberikan bagi kita. Untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menghindarkan kita dari murka. Lalu hanya dengan penderitaan kamu ngomel, lalu dengan penderitaan kamu ingin mundur. Paulus menegaskan, anaknya saja tidak disayangkan dan diberikan kepada kamu. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Lalu bagaimana mungkin Tuhan tidak perhatian dengan kita? Kamu menderita apa? Kesulitan apa yang mengakibatkan kamu mau mundur? Tuhan akan menyertai segala sesuatu. Itu yang ingin Paulus katakan di ayat 32. Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa yang berani menggugat? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus, Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kristus menjadi pembela kita. Kristus menjadi garda terdepan untuk membela kita. Dalam segala kesengsaraan kita, dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia senantiasa membela kehidupan kita. Ayat yang 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Lalu, kalau demikian,
Siapa yang mau memisahkan kamu dengan kasih Kristus? Siapa yang mau memisahkan kamu dengan keselamatan? Kalau Allah di pihakmu, kalau Allah sebagai pembelamu, siapa akan memisahkan? Yang kamu anggap tadi penderitaan, lalu Paulus mengatakan, penindasan kah? Atau kesengsaraan kah? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Paulus bertanya, siapa yang mau memisahkan kita? Ya, mungkin kamu saat ini menderita dalam kesulitan-kesulitan. Kamu sengsara menghadapi segala pergumulan hidupmu, melawan dosa dan kedaginganmu. Kamu dibawa masuk dalam penderitaan-penderitaan. Paulus mengatakan seperti domba yang disembelih. Sepanjang hari bayang-bayang maut ada di sekeliling kita. Mungkin gambarannya sampai sejauh itu. Namun Paulus mengatakan, Paulus memberikan jaminan, itu semua tidak dapat memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Ketika kita berakar dengan kuat dalam keyakinan keselamatan kita dalam Kristus, penderitaan, kesulitan, masa-masa sengsara kita tidak akan memisahkan kita dari salib Kristus. Paulus mengatakan ini bukan hanya sebagai motivasi, bukan. Paulus bukan motivator, meskipun kalimat dan firman-Nya selalu memotivasi kehidupan. Tapi Paulus adalah hamba Allah. Dia yang mengalami terlebih dahulu. Karena motivator terkadang tidak mengalami tapi pandai untuk memberikan motivasi. Paulus bukan motivator. Paulus adalah hamba Allah. Dan ketika Paulus mengatakan ini, Paulus sudah terlebih dahulu mengalami akan hal ini. Dalam suratnya yang lain, Paulus mengatakan, saya didera, saya dihimpit, saya dihina, saya tidak dikenal tapi dikenal, saya dihujat, bahkan banyak lagi. Itu yang dialami Paulus. Namun sekali-kali Paulus tidak pernah terpisah dari kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan pada malam hari ini, kita sudah belajar tentang hamba Allah. Dan pemahaman kita dibawa semakin maju. Kita sudah dibenarkan oleh pengorbanan Kristus dan kita dijadikan hamba kebenaran. Sebagai hamba kebenaran, kita disebut juga sebagai anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah kita memiliki warisan, yaitu kemuliaan yang dijanjikan. Namun di dalam menantikan kemuliaan itu, ada penderitaan, ada kesakitan yang kita alami, yang terus berjuang di dalam diri kita. Dan itu sebuah realita kehidupan yang tidak dapat terelakkan. Dengan realita kehidupan yang tidak dapat terelakkan bukan berarti kita harus menghindar. Tidak. Namun kita harus menghadapi dengan firman Tuhan. Paulus memberikan penegasan dan kekuatan dengan 3 hal. Yang pertama, penderitaan yang kita alami hanya bersifat sementara, yaitu sekarang. Yang kedua, kita akan menerima sesuatu hal yang lebih besar yang tidak sebanding dari penderitaan kita, yaitu kemuliaan dan yang bersifat kekal. Yang ketiga, Allah memberikan jaminan dalam kehidupan kita sebagai pihak yang membela kita dan menguatkan kita senantiasa. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan meresponi firman Tuhan ini di dalam doa kita, di dalam pujian yang kita naikkan. Saya mengundang imam-imam pemain musik dan kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Karena salib-Mu.
dalam kehidupan. Tiada pribadi lain yang kami hanya Engkau yang memberikan kehidupan dan keselamatan melalui darah-Mu. Engkaulah sumber perkara. Jiwa kami pun berseru. Karena salib hanya oleh karena salib kami menerima kehidupan dan keselamatan. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri dan imam-imam perjamuan Tuhan mempersiapkan diri dan maju ke depan. Engkaulah sumber. Amin. Angkat suaramu dan angkat penyembahanmu karena salibmu. Pelayanan perjamuan Tuhan akan dilayani Bapak Gembala. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Yesus. Sungguh kami berbahagia kalau malam hari ini kami boleh berada di tempat ini.
Sebab di tempat ini Engkau hadir dalam kekuatan kuasa kasih-Mu yang nyata dalam kuasa firman-Mu Tuhan. Di mana sebagai orang-orang ketebusan-Mu, sebagai umat milik-Mu, kami akan diperhadapkan kepada banyak penderitaan sebagai orang-orang yang berada di dalam Engkau. Namun kami tidak perlu takut menghadapi semuanya itu. Sebab Engkau menjanjikan kemuliaan. Bahkan dalam segala penderitaan yang kami alami, Engkau hanya mengerjakan dan menyatakan kebaikan dalam hidup kami. Engkau menjanjikan penyertaan bahkan kemuliaan dalam hidup kami. Oleh sebab itu tolong Tuhan, bila kekuatan kuasa firman-Mu akan mendarah daging dalam kehidupan kami, akan terus menguatkan kehidupan kami menghadapi situasi dan keadaan dunia yang semakin menakutkan ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu akan terus mengajarkan kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga firman-Mu akan benar-benar terus kami ingat dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Dan kami mampu untuk mempraktekannya, mengubah kehidupan kami untuk semakin menjadi sama dan serupa dengan pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tidak menikmati kasih-Mu dalam tubuh dan darah-Mu. Biarlah Engkau akan melayakkan kami. Dan biarlah kami adalah orang-orang yang lolos dalam menguji iman kami. Yaitu bahwa kami benar-benar meyakini segala kutuk akibat dosa yang kami kerjakan, sakit, penyakit, penderitaan, air mata, akibat dosa yang telah kami kerjakan, telah ditimpakan sempurna dalam tubuh jasmani-Mu. Dengan iman dan keyakinan yang kuat itu, kami akan dipandang layak, lolos ujian dan dipandang layak untuk menyatu dalam tubuh dan darah-Mu. Sehingga tubuh dan darah-Mu akan menjadi sumber kekuatan bahkan mujizat dalam langkah-langkah iman kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menikmati kasih-Mu dalam tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Imam besar kepala gereja, mempelai pria sorga yang mengasihi kami. Kami sudah berdoa dan sambut tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian tadi. Terima tubuh dan darah Tuhan bersama bangkit berdiri. Haleluya.
yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu karena salibmu. Haleluya Yesus. Mujizatmu di hidupku, melakukan mujizatmu di hidupku. Dengan mata jiwa yang kita arahkan kepada peristiwa malam atau ke peristiwa Golgota, mari kita bersama angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita, dan untuk membawa ingatan kita kembali kepada peristiwa malam itu, mari dengarkan firman Allah tentang roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku sekalian yang dikasihi, bukankah roti yang dipecah-pecahkan, yang olehnya pada malam hari kita mengucap syukur kepada Tuhan? Yakinkah saudara bahwa ketika kita memakannya, kita akan beroleh persekutuan di dalam tubuh Kristus yang suci? Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya ini bukan lagi roti biasa, tapi adalah tubuhmu yang dihancurkan bagi kami. Layakkan kami umatmu dan para hambamu menyatu dalam tubuhmu yang kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita menyatu dalam tubuh Tuhan. Dalam nama Tuhan. Kita bersama-sama. Haleluya. Tetap mengarahkan pandangan mata jiwa kita ke peristiwa Golgota. Sebab dari sana kita akan mendapatkan energi untuk kita bisa bertahan dalam penderitaan sebagai orang-orang ketebusannya. Sebagai anak-anak yang telah diangkat dan ditetapkan lewat korbannya. Sehingga kita akan memiliki kekuatan untuk bertahan, bahkan berkemenangan atas segala penderitaan yang harus kita alami sebagai orang-orang yang benar. Sebab kekuatannya sempurna dalam kehidupan kita, ia hidup nyata dalam kehidupan kita, maka angkat cawan itu lebih tinggi dari kepala kita. Dan dengarkan firman Allah tentang cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur yang olehnya pada malam hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan? Yakinkah saudara, apabila kita meminumnya, kita akan beroleh persekutuan dan pengampunan di dalam darah Kristus yang suci. Terima kasih Tuhan. Kami yakin ini bukan lagi cawan biasa, tapi adalah cawan yang tertumpah untuk pengampunan dosa banyak orang. Layakkan kami untuk meminum cawan kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita ke atas. Karena salib-Mu, tanpa adanya salib,
maka seluruh iman kita akan sia-sia. Tapi karena salib itu terjadi, maka semua pengharapan kita akan keselamatan menjadi nyata. Angkat kedua tangan ke atas. Karena salibmu, kita semuanya larut dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Biar singer menyanyikan pujian ini. Mari kita mengangkat hati kita. Kita menyembah Dia yang memiliki perhatian dan kasih sempurna atas kehidupan kita, yang akan mengubah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita hanya dengan satu tujuan, satu kenyataan, bahwa semuanya itu akan menjadi kebaikan bagi kehidupan kita. Bertahan dalam apapun yang engkau sedang alami, dan terus bertahan, sebab Tuhan menyatakan campur tangannya dan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Ingat, penderitaan yang kita alami adalah penderitaan yang sementara sifatnya, sehingga kita terus melangkah dalam kebenaran, maka kemuliaan besar akan menanti kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya. Engkau sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Inilah kami, para hamba-Mu dan umat-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengangkat hati menyembah, mengagungkan Engkau. Karena kebesaran perhatian dan kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Kami menyembah, kami mengagungkan kebesaran kasih-Mu. Engkau telah berkarya, dan dengan segala karya yang telah Engkau selesaikan bagi kami, maka kami Engkau perhitungkan sebagai orang yang benar di hadapan-Mu. Engkau memperhitungkan kami sebagai anak-anak-Mu. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan. Mampukan kami menghadapi kebencian dunia yang ditujukan dalam setiap kehidupan kami. Sebab firman-Mu juga menyatakan bahwa sekali waktu orang membunuh kami, akan merasa diri mereka berbuat bakti kepadamu. Tetapi Tuhan, firman-Mu datang. Sebetapapun dunia menghimpit kehidupan kami,
Sebetapapun dunia membenci kehidupan kami sadari Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Engkau turut bekerja dalam segala tahapan dan masa kehidupan kami. Engkau turut bekerja dalam segala penderitaan yang kami alami. Sehingga ada kesadaran akan haleluya bekerjanya pribadimu dalam setiap tahapan dalam kehidupan kami. Kami akan tetap kuat dalam menghadapi tahapan-tahapan iman kami. Sampai pada akhirnya kami akan berjumpa dengan Dikau di dalam kerajaan-Mu yang penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami telah menikmati kasih-Mu dalam tubuh dan darah-Mu, dalam firman-Mu, dalam roh dan hadirat-Mu. Kami akan menyatakan syukur kami kepadamu lewat persembahan yang kami akan berikan kepadamu. Engkau akan memberkati kami. Sebab di hari-hari mendatang kami akan boleh bersama-sama dengan sukacita. Untuk haleluya giat dan penuh sukacita mengambil bagian dalam setiap kesempatan yang Engkau berikan. Untuk kami dapat mengambil bagian menopang pekerjaan-Mu yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi juga kami akan meninggalkan tempat ini. Sertai kami, jaga kami, lindungi kami. Supaya kami boleh tiba di tempat tujuan kami. Yaitu tempat kediaman kami dengan segala selamat. Kami juga berdoa untuk peristirahatan kami yang kami akan jalani di sepanjang malam ini. Kami pertaruhkan tempat kediaman dan peristirahatan kami ke dalam tangan-Mu. Jadikan tempat kediaman kami tempat tertutup bagi kuasa-kuasa kegelapan, arwah orang mati, bahkan mantra-mantra jahat, sihir terjahat sekalipun, dunia perdukunan, Engkau akan halaukan dari tempat kediaman kami. Dan biarlah kekuatan kuasa Allah dari tempat tinggi yang akan terus menaungi tempat kediaman kami. Mendatangkan damai sejahtera dan ketenangan pada sepanjang malam yang kami akan lalui. Esok kembali bangun dalam kondisi yang tidak kekurangan suatu apapun. Untuk kami kembali menyembah, memuliakan, mengagungkan Engkau. Selanjutnya ibadah kami yang kami akan persiapkan untuk kami kerjakan. Pada ibadah raya yang akan kami selenggarakan. Ibadah kaum muda remaja. Bahkan doa bersama di tempat ini pada jam 4 sore. Pada hari Sabtu yang akan datang. Semuanya kami pertaruhkan dalam campur tangan Tuhan. Dan bila kami umat-Mu akan berbondong-bondong datang untuk turut menopang dan berdoa untuk suksesnya. Haleluya, ibadah raya yang kami akan kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga untuk seluruh umat-Mu yang berada dalam persoalan-persoalan nikah rumah tangga, persoalan-persoalan buah nikah, persoalan-persoalan pendidikan, persoalan-persoalan pekerjaan usaha, ataupun persoalan apapun yang sedang terjadi dan dialami umat-Mu. Engkau dengan kasih-Mu akan turun, memberikan hikmat kekuatan kepada umat-Mu untuk bisa menang, bahkan keluar dari segala persoalan yang mereka sedang hadapi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu dan anak-anak-Mu yang mengalami gangguan kesehatan, anak kekasih Afgan yang sakit, bahkan Ibu Ruth Diana Purba, kiranya Tuhan juga akan terus menolong kehidupan ini. Supaya kehidupan ini bisa segera mendapatkan jadwal untuk proses penyinaran sinusitis yang dialami. Supaya kehidupan ini benar-benar mendapatkan kekuatan kesehatan sempurna daripada Tuhan. Bisa menjadi berkat bagi semua orang yang berada di sekelilingnya. Bahkan menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Oleh sebab itu tolong Engkau akan bercampur tangan dalam proses pengobatan daripada hamba-Mu Ibu Ruth Diana Purba. Demikian juga saudara kekasih kami Nikodemus Salosa, ya Nikodemus Makamuke yang mengalami sakit jantung Tuhan. Di mana dokter memvonis kehidupan ini mengalami jantung lubang. Kami yakin dan percaya itu hanya perkataan dan vonis dokter. Tetapi Engkau memiliki kekuatan kuasa ajaib yang melampaui segala vonis dan ketetapan dokter. Sehingga kami terlalu yakin dan percaya jika Engkau berkehendak Tuhan, Engkau sanggup memulihkan dengan sempurna jantung
daripada saudara kekasih kami Nikodemus. Oleh sebab itu kami menyatukan iman percaya kami. Segala gangguan jantung, penyakit jantung yang ada dalam pribadi saudara kekasih kami ini, kami patahkan dan tolak keluar dia. Yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala sakit jantung engkau keluar pergi. Darah Yesus berkuasa menghancurkan semuanya. Dan biarlah bilur-bilur Tuhan menyembuhkan kehidupan saudara kekasih kami. Demikian juga berdoa untuk hamba-Mu Markus Kristanto yang mengalami gangguan kesehatan Tuhan. Pada saat ini sekali lagi kami satukan iman percaya kami. Segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh ini kami patahkan, tolak keluar dia. Yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala sakit penyakit kau keluar pergi. Darah Yesus berkuasa menghancurkan semuanya. Dan bila oleh bilur-bilur daripada Tuhan, hamba-Mu saudara kami Markus Kristanto mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Mama Yawis dan juga hamba-Mu yang Cesraon, bahkan semua hamba-hamba-Mu yang mengalami gangguan kesehatan. Mereka tidak hamba-Mu sebutkan nama mereka satu persatu, tetapi mereka mengalami gangguan kesehatan. Pada saat ini kami bertindak, memanggil nama-Mu yang penuh kuasa itu, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala kelemahan dan sakit penyakit yang dalam tubuh umat-Mu dan anak-anak-Mu, engkau keluar pergi. Darah Yesus berkuasa menghancurkan semuanya. Oleh bilur-bilur daripada Tuhan, jadilah umat-Mu mendapatkan kekuatan kesembuhan sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kabupaten Bintuni yang kami kasihi, di mana perhelatan politik sudah terjadi dan mulai bergulir Tuhan. Berikan kami semuanya kelemah lembutan dan kerendahan hati, supaya ketika eskalasi politik terjadi, kami tidak akan mengeraskan hati dan saling memusuhi seorang terhadap yang lain. Tetapi kami jadikan momen ini sebagai satu pesta, sebagai satu suasana sukacita yang membuat kehidupan kami saling menyatakan kasih-Mu seorang terhadap yang lain. Sekalipun kami harus berbeda dan berdiri pada tempat dan pilihan yang berbeda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satukan kami dalam ikatan damai sejahtera Allah, sehingga sungguh pemilihan kepala daerah Bintuni akan berjalan dalam suasana damai. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan dari pihak TNI maupun Polri. Kiranya Tuhan berikan mereka hikmat, perlindungan dan kekuatan-Mu, supaya mereka bisa mengamankan, mengawal, sehingga setiap tahapan politik yang akan terjadi berjalan dengan aman. Bahkan ajar kami para hamba-Mu untuk berdiri pada tempat yang Engkau kehendaki. Sehingga ketika hamba-Mu berada di dalam satu kelompok kandidat, hamba-Mu tidak membawa kehidupan, haleluya, umat-Mu untuk berada pada satu pihak dan kelompok. Tapi biarlah Engkau benar-benar Tuhan memampukan hamba-Mu untuk berdiri sebagai hamba-Mu yang harus mengangkat dan bertanggung jawab kepada semua pribadi-pribadi yang sudah Engkau tetapkan untuk masuk dalam kontestasi politik ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami semuanya hamba-hamba-Mu untuk bertindak bijaksana, sehingga tidak akan menciptakan dan memperkeruh situasi politik yang terjadi di tanah ini. Terima kasih Tuhan, keadaan aman, nyaman dan damai akan tercipta di negeri Sesar Matiti ini. Jika ada atmosfer jahat yang diciptakan dan dikirimkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan kekacauan terjadi di bumi Sesar Matiti ini, atau di bumi-bumi lain, di negara kesatuan Republik Indonesia di mana kami bernaung di dalamnya. Saat ini kami menyatukan iman percaya kami. Segala macam bentuk rancangan jahat itu, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau keluar pergi. Darah Yesus berkuasa menghancurkan semuanya. Sehingga negeri di mana kami tinggal akan benar-benar berada dalam suasana damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Dan terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak Allah, penyertaan persekutuan lewat kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, menyertai
memberkati kehidupan kita sekalian. Mulai malam hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Imam Besar, Kepala Gereja, mempelai pria sorga yang mengasihi kami. Kami sudah berdoa dan akhiri ibadah kami malam ini. Semuanya sudah diberkati oleh Tuhan dan percaya. Mari bersama-sama katakan, amin.